Oke, selamat pagi. Kita akan bersama-sama segera memulaikan ibadah chapel kita hari ini. Mr. Ferry bersama-sama akan mengajak kita semua untuk memulai ibadah kita dengan satu pengakuan yang sama. Bahwa pertolongan kita ada dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara umatnya dan biarlah turun atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan bersama-sama memulai dengan doa. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini bahwa kasih-Mu dalam kehidupan kami tidak pernah berkesudahan. Oleh sebab itu ya Tuhan, bentuk ucapan syukur kami akan bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Engkau berkati rangkaian ibadah yang akan kami lakukan, berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah pagi hari ini menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, dan terlebih ibadah yang kami lakukan hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, dan kami terus menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah ini. Amin. Hai Miss Sylvie. Hai Miss Sinta. Hai everyone. Hari ini kita akan memulai ibadah chapel kita. Kita akan mengangkat satu lagu pujian. Miss Sinta ajak semuanya untuk bangkit berdiri walaupun sedang di rumah masing-masing. Kita mau menyanyikan lagu dengan judul Nothing is Impossible. To you I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do all things. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe. To you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau angkat satu pujian yang berjudul You are my all in all. You
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I am full, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. 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 Worthy is your name. Worthy is your name. Halo, selamat pagi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah chapel. Kita bersyukur bahwa kita masih boleh sehat dan kita masih boleh kuat. Dan kita paling bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan menyertai kehidupan kita. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Mr. Ferry akan mengajak kita untuk bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, Tuhan kami yang luar biasa, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan hari ini di ibadah chapel kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami boleh diubahkan untuk memuliakan Tuhan. Dan terlebih kami boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, berkati kami semua. Biar kami sungguh-sungguh berkonsentrasi dan firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi karena kita masih boleh bernafas dan kita masih boleh bersekolah. Meskipun sekolah yang kita lakukan itu jarak jauh, kita berada di rumah masing-masing. Tetapi kita masih bisa mengikuti semuanya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Surga. Ketika kalian mendengar kata surga, apa yang ada dalam pikiran kalian? Ya, pasti ketika kalian mendengar kata surga, akan muncul hal-hal yang indah-indah, yang enak-enak, yang baik-baik tentang surga. Ya, surga adalah tempat yang sangat diidamkan oleh banyak orang. Surga menjadi satu tempat yang diinginkan oleh banyak orang. Namun, surga adalah sebuah tempat yang belum satupun orang pergi ke sana. Karena itu adalah sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan
bagi setiap orang yang percaya, mengasihi Tuhan, dan sungguh-sungguh mau hidup untuk memuliakan Tuhan. Suatu hari ada seorang pemuda yang kaya raya. Seorang pemuda yang begitu luar biasa hidupnya. Memiliki banyak harta dan lain sebagainya. Dia adalah seorang pemuda yang kaya, yang hidup pada masanya dan dia sangat dikenal oleh banyak orang. Dan pemuda yang kaya ini kemudian mendengar dan ingin berjumpa dengan Yesus. Sama seperti cerita yang kita dengar beberapa minggu yang lalu. Namun dia ingin bertemu Yesus dengan satu tujuan. Dia ingin bertanya kepada Tuhan Yesus, apa yang akan membuat dia atau hal apa ya yang menjadi syarat utama untuk seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau kita tahu bahwa pemuda ini adalah seorang pemuda yang luar biasa, bukan hanya kaya, tetapi dia adalah seorang pemuda yang baik. Ya, dia adalah seorang pemuda yang taat. Nah, ketika dia ingin bertemu dengan Yesus, dia ingin bertemu dengan satu tujuan. Ingin mencari tahu apa syarat utama supaya dia dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu dia datang bertemu dengan Yesus, dia menyembah Yesus dan dia bertanya, Tuhan, apa yang menjadi persyaratan agar saya masuk dalam kerajaan surga? Ya, Tuhan bilang, lakukan firman Tuhan. Dia bilang, sudah. Saya sudah melakukan semua perintah Tuhan. Hukum-hukum Allah telah kulakukan. Lalu apalagi yang harus kulakukan agar aku dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Wah, menarik ya. Orang yang kaya, orang yang dikatakan sebagai orang yang baik, tetapi masih kurang percaya diri. Wah, kira-kira orang ini akan masuk ke dalam surga atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan dia terus menerus. Ya, apakah dia akan masuk surga atau tidak? Nah, yang menarik kemudian dalam percakapannya dengan Tuhan Yesus, dalam diskusinya dengan Tuhan Yesus kemudian memberikan dia satu persyaratan, satu jawaban. Jawaban yang menurut Mister secara pribadi, yaitu hal yang tidak masuk akal. Ya, bagi kita secara manusia itulah jawaban yang tidak masuk akal yang dilontarkan oleh Tuhan Yesus. Kira-kira apa jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Mungkin ada yang mulai mengira-ngira, apa ya? Harus ngapain ya masuk surga ya? Yesus memberikan jawaban bahwa dia harus menjual seluruh hartanya. Dan hartanya itu harus dijual lalu uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin. Lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika mendengar jawaban tersebut, sang pemuda ini menjadi sedih, menjadi kecewa. Mengapa dia kemudian menjadi sedih dan kecewa? Padahal dari awal, sejak dia pertama kali ingin berjumpa dengan Yesus, dia ingin menemukan jawaban. Apa yang harus dilakukan agar dia masuk ke dalam kerajaan surga. Karena seluruh perintah Allah telah dilakukannya. Namun masih ada kekosongan dalam hatinya. Dan dia pun menyadari itu. Bahwa hartanya, kebaikannya itu tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surga. Ada satu hal yang kurang. Dan Yesus memberikan jawaban. Dia harus menjual hartanya dan membagikan uangnya kepada orang banyak. Waduh, sungguh suatu jawaban yang mengecewakan. Harta yang dia miliki, harta yang dia banggakan, harta yang dia nikmati, tiba-tiba harus dijual dan tiba-tiba dia harus kemudian tidak memiliki harta. Sebuah jawaban yang menurut kita, wah Tuhan, saya harus menjual harta saya supaya saya masuk surga. Tuhan, saya harus menjadi miskin agar saya masuk surga. Ternyata bukanlah itu pesan yang sesungguhnya ingin Tuhan sampaikan kepada seorang pemuda yang kaya raya tadi. Ya, ternyata pesannya bukan hanya untuk menjual hartanya. Ada pesan tersirat yang ingin Tuhan sampaikan kepada pemuda itu dan juga kepada kita. Ya, hari-hari ini mungkin kita bertanya, Tuhan, saya layak gak masuk surga? Tuhan, saya pantas gak masuk surga? Pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan oleh banyak orang. Sama seperti pemuda tadi. Dia merasa, saya ini orang kaya, saya ini orang baik. Tapi apakah saya pantas? Kalaupun saya harus masuk surga, apa yang harus saya lakukan? Namun ternyata yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui kisah pemuda yang kaya ini. Dia ingin memberikan pesan kepada kita bahwa kita
harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Everything for Jesus. Wah, apa itu artinya Mr. Ferry? Everything for Jesus. Nah, kalau kita melihat tadi apa yang terjadi dengan pemuda yang kaya ini, dia bukannya tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan. Dia adalah seorang yang taat. Dia adalah seorang yang luar biasa dalam melakukan hukum-hukum Allah. Tetapi yang menarik kemudian adalah dia adalah seorang pemuda yang hatinya, yang hidupnya belum menjadikan Tuhan sebagai fokus. Ketika Tuhan memberikan jawaban tersebut, terlihat sekali bahwa dia menjadikan hartanya sebagai fokus utama dalam kehidupannya. Karena dalam ayat yang lain firman Tuhan berkata, kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus memikul salib, menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus. Dan pemuda ini adalah pemuda yang taat, tetapi dia belum rela untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Apa yang terjadi? Jawaban yang diharapkan tidak diucapkan oleh Tuhan Yesus. Yesus sedang ingin menegaskan kepada pemuda itu bahwa tidak cukup hanya menjadi baik, tidak cukup hanya memiliki harta yang banyak, tetapi kamu, kita sebagai orang percaya, kita harus menjadikan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, fokus dalam kehidupan kita, menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Bukan menjadi yang pertama, yang kedua, bukan. Tetapi menjadi yang utama, yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Itu yang ingin Tuhan sampaikan melalui kisah seorang pemuda yang kaya raya yang bertanya tentang hal kerajaan surga. Apakah salah menjadi orang kaya? No. Apakah salah menjadi orang baik? Tidak. Tetapi Yesus sedang ingin menyampaikan kepada kita bahwa surga dan keselamatan itu tidak didapatkan dari siapa diri kita dan seberapa baik diri kita. Tetapi surga dan keselamatan itu didapatkan oleh karena anugerah dari Tuhan. Dan anugerah itulah kita harus hargai dan hormati dan syukuri dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, pasti semua kita pengen masuk surga, betul bukan? Kalau mister tanya hari ini, siapa yang pengen masuk surga? Pasti semua mengatakan, saya mister. Mungkin ada yang setengah-setengah, tapi hatinya pengen, aduh aku pengen masuk surga nih. Ya, tidak ada satupun orang yang bercita-cita, aku pengen masuk neraka nih mister. Pokoknya my dream is masuk ke neraka. Tidak ada. Tetapi ingat, masuk ke dalam kerajaan surga itu harus dimulai dengan kita menjadikan Yesus sebagai juru selamat kita dan menjadikan Yesus sebagai fokus dan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Artinya apa sih mister? Mister dari tadi ngomong fokus, ngomong dasar, ngomong utama, artinya apa? Yesus ingin agar hati kita itu benar-benar tulus dan mencintai Tuhan 100%. Ya. Tidak seperti pemuda kaya raya tadi ketika Tuhan bilang, tolong berikan hartamu, jualah hartamu dan bagi-bagikan. Dia tidak mau, kelihatan sekali bahwa dia masih mencintai hartanya. Dia tidak mencintai sesamanya. Dan dia tidak mengasihi Tuhan. Karena salah satu bentuk kita mengasihi Tuhan adalah kita mengasihi sesama. Dan dia tidak benar-benar mengasihi Tuhannya. Nah anak-anak, semua kita pengen masuk surga. Kita semua adalah orang Kristen dan yang paling penting adalah kita semua telah diselamatkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari jadikan Tuhan fokus dalam kehidupan kita. Ada waktu berdoa, ya kita berdoa. Ada waktu baca firman, ya kita baca firman. Ada waktu ikut ibadah chapel, ikut ibadah chapel. Ada waktu ikut Sunday school, ikut Sunday school. Jangan sampai ketika ada waktu mau ikut Sunday school, kita lebih memilih gadget kita, game kita. Lalu ketika kita disuruh berdoa, kita lebih memilih baca Instagram kita, baca WA kita. Lalu kalau ada waktu untuk apalagi? Untuk mengikuti Sunday school, kita malah lebih memilih tidur. Wah, hal-hal yang seperti itu yang perlu kita kurangi. Karena ingat, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bahwa dia rela berkorban bagi kita untuk menjadikan kita anak-anak Allah. Oleh sebab itu, sebagai anak Allah, kita pun harus rela berkorban. Apa yang kita korbankan? Mungkin kita tidak bisa mengorbankan harta, karena kita mungkin tidak punya harta yang banyak. Apa yang akan kita korbankan? Mungkin kita tidak bisa mengorbankan hal-hal yang lain. Tetapi
kita mengorbankan keinginan kita dan mengutamakan kepentingan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan menutup perenungan firman Tuhan pagi hari ini, cerita firman Tuhan, dan bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami untuk memiliki hidup yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami, yang sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai juru selamat kami, karena kami tahu Engkau terlebih dahulu telah melakukannya bagi kami semua, bagi umat-umat yang berdosa, bagi anak-anak yang berdosa, namun kami semua telah diselamatkan oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Berkati renungan firman Tuhan hari ini, berkati kelas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini, khususnya Tuhan dalam Meet Academic Checkpoint. Kiranya Tuhan boleh memberkati agar kami dapat mengerjakan semuanya dengan baik. Terima kasih, kami sungguh mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, students, hari ini Meet Academic Checkpoint, selamat mengerjakan, kerjakan dengan jujur, kerjakan dengan baik, dan Tuhan Yesus memberkati. Bye!